macam. Nah, jadi kita bisa bayangkan pada waktu polisi ingin menahan mereka, mereka tidak akan menyerah orang-orang ini. Buat mereka mati di dalam membela Rizik adalah sebuah kemuliaan, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh polisi ketika pada situasi itu ternyata musuh yang mereka dapatkan itu bersenjata dan memang udah pengen mati di tempat. Ya sudah, diantarkanlah ke tempat yang mereka inginkan. Kalau mereka pengen ke surga, saat itu juga ke surga. Amin Rais dan kawan-kawan kembali mengangkat peristiwa penembakan anggota FPI di kilometer 50 Tol Cikampek oleh aparat. Mereka membentuk tim TP3 Laskar FPI. Apa tujuan mereka, Mas Din? Ya ingin memojokkan Jokowi aja. Jadi permasalahan tewasnya 6 orang anggota FPI di kilometer 50 hasil baku tembak dengan polisi ini kan sudah urusannya udah ke kepolisian. Dan sudah juga ada pernyataan dari Komnas HAM yang juga ikut menyelidiki peristiwa ini. Tetapi kan ada orang-orang yang membangun narasi permasalahan ini ke arah politik nih. Seperti yang dilakukan Amin Rais, Abdullah Hamahua, dan beberapa orang yang memang selalu menunggangi apapun itu dengan nilai-nilai politik. Ya, kalau saya boleh bilang sih, Amin Rais sama Abdullah Hamahua sebenarnya nggak ada niatan apa-apa kecuali mereka hanya ingin mengangkat nama partainya yang baru, Partai Umat, supaya mereka punya banyak pendukung. Jadi permasalahan di kilometer 50 inilah yang kemudian dijadikan barang dagangan mereka kepada orang-orang yang kebetulan orang-orang itu adalah orang-orang dari FPI yang sesudah dibubarkan mereka kemana-mana nih, nggak punya induk. Nah, sama Amin Rais itu mau ditarik ke arah Partai Umat untuk ya kepentingan dia nanti di Pileg 2024. Ini jualannya Amin Rais aja sebenarnya kilometer 50. Permasalahan sebenarnya sudah ada di tangan kepolisian dan juga di Komnas HAM. Bagaimana selanjutnya kelanjutan dari peristiwa ini? Apakah akan ada persidangan, Mas? Ya, jadi gini. Ketika penyelidikan terhadap tewasnya 6 orang anggota FPI di kilometer 50 ini, polisi kemudian menetapkan bahwa 6 orang yang tewas ini sebagai tersangka. Bukan hanya 6 orang ini, tetapi juga polisi, 3 orang polisi, yang satu sudah meninggal ya, itu yang menembak mereka itu juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan pertanyaan banyak orang, kenapa kok 6 orang yang sudah meninggal tetap dijadikan tersangka? Kan seharusnya kan mereka sudah meninggal, nggak bisa lagi dijadikan tersangka. Tetapi kan hukum berbicara bukan hukum kan tetap berbicara sesuai dengan aturan-aturannya. Bahwa untuk bisa menyelidiki semua kasus ini dan polisi ingin mendudukan ini ke arah yang benar, maka ya jadikan dulu mereka tersangka. Tersangka itu kan bukan terdakwa, tetapi mereka yang disangkakan. Kan gitu kan, makanya mereka posisinya disangka. Tapi kan mereka bukan terdakwa, mereka bukan seseorang yang betul-betul bersalah. Ditersangkakan dulu, baru kemudian dibawa ke pengadilan. Biar pengadilannya memutuskan nanti seperti apa, apakah memang si ini yang salah atau polisi yang salah misalnya. Dan ketika kemudian memang ini dijadikan 6 orang yang tewas ini memang akhirnya bersalah karena mereka melawan polisi dan tetapi mereka sudah meninggal, ya akhirnya kemudian kasusnya diselesaikan karena mereka para tersangka sudah meninggal. Ya biarkan semua di persidangan, di pengadilan, supaya apa? Supaya tidak ada lagi teori-teori konspirasi liar yang dibangun terutama oleh Amin Rais dan Abdullah Hamahua juga kawan-kawan ini, bahwa pemerintahan Jokowi ini melindungi para polisi dan memang menggunakan tangan mereka untuk melakukan kekejian kepada 6 orang anggota FPI ini. Ya, kalau sudah di persidangan, kalau sudah di pengadilan, nah biarkan pengadilan yang memutuskan. Dengan begitu tidak ada lagi ya itu tadi teori konspirasi liar yang mereka gunakan untuk kegiatan politik mereka. Amin Rais dan tim TP3 berhasil menemui Presiden Jokowi untuk membahas soal ini. Bagaimana sih sikap pemerintah? Ya, ketika Jokowi mau menemui Amin Rais dan Abdullah Hamahua dan juga kawan-kawannya, itu Jokowi berarti membuka tangannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Meskipun pada akhirnya Jokowi akan mengembalikan semua ini kepada kepolisian. Ya kembalilah kepada kepolisian, ya jangan menggunakan masalah ini dan
Anda manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan politik. Hukum, kembalikan kepada hukum. Jokowi ini kan sifatnya taat hukum. Tetapi dia mencoba menerima Abdullah Hamahua dan juga Amin Rais ini dengan tujuan supaya apa sih yang ingin kalian adukan? Sebagai pemerintah saya terbuka tangannya. Tetapi permasalahan yang Anda bawa ini tetap harus dikembalikan kepada jalur hukum. Biarkan hukum yang menyelesaikan masalahnya. Ya, cuman sekali lagi, kembali mereka politisasi peristiwa pertemuan dengan Jokowi ini. Ketika pemerintah sudah membuka tangan, membuka pintu mereka untuk menerima mereka, bahasa-bahasa politisasi kembali mereka lakukan. Bahwa mereka ibaratnya Nabi Musa yang bertemu dengan Firaun, kan gitu kan. Jokowi, pemerintahan Jokowi dianggap seperti pemerintahan Firaun dan mereka adalah orang-orang suci yang ingin bertemu dengan pemerintahan yang jahat. Kan model-model seperti itu adalah model-model politisasi agama yang mereka mainkan dengan menjual mayat-mayat para anggota FPI yang sudah tewas itu. Nah, Amin Rais sendiri dan kawan-kawan suka memakai analogi mengancam dan mengerikan dalam mengangkat peristiwa ini. Ya. Misalnya mengancam presiden dengan neraka jahanam atau membandingkan pertemuan TP3 dengan presiden sebagai Nabi Musa bertemu Firaun. Ya. Taktik apa sih ini sebenarnya? Ya kalau kita lihat ya sejarahnya Amin Rais dulu ya pada waktu Pilpres di 2014-2019 itu kan sebenarnya bukan taktik yang baru lagi dari mereka. Amin Rais kan selalu membawa nama-nama Tuhan, membawa nama akhirat, membawa nama agama dalam sisi politiknya. Ingat pada waktu itu dia bilang bahwa ada perang Badar, ya toh. Padahal ini Pilpres loh, ya toh. Terus dia bilang Tuhan malu karena tidak mendengar jika tidak mengabulkan permintaan orang-orang kelompoknya dia untuk ganti presiden. Kebayang nggak Amin Rais bisa membawa nama Tuhan di dalam politik, di dalam Pilpres? Ya, jadi kalau kemudian dia membawa nama Nabi Musa, dia membawa nama neraka jahanam ketika pertemuan Jokowi, itu bukan sesuatu yang baru. That's Amin Rais. Ya, itulah yang dia pakai. Dia merasa bahwa dirinya suci, dia merasa bahwa dirinya dekat dengan Tuhan, mungkin dia tetangganya Tuhan. Ya kan, sehingga dia bisa membawa narasi-narasi ini kepada pemerintahan, kepada politik sesukanya dia. Dan ini didukung juga oleh si Abdullah Hamahua ini yang memang punya pemikiran, punya frekuensi yang sama dengan Amin Rais. Bagaimana caranya kita bisa membawa akhirat, kita bisa membawa nama Tuhan di dalam politik yang sekarang kita bangun ini. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa ada sebagian orang Indonesia yang ketika dibawakan nama Tuhan, dibawakan nama agama, dibawakan nama akhirat, itu takut. Sehingga mereka lebih baik merapat ke wilayah akhirat ini, ke Tuhan ini, daripada mereka merapat kepada pemerintahan Jokowi. Jadi sudah tidak bisa menyatukan mana akhirat, mana dunia. Hal-hal yang inilah yang kemudian jadi jualan Amin Rais dan teman-temannya, terutama ketika berbicara di permasalahan kilometer 50 ini. Menurut saya sih jangan diikuti gendam permainan mereka. Mereka tuh udah gila udah. Oke, tokoh-tokoh TP3 seperti Amin Rais dan Abdullah Hamahua itu masih eksis ya? Kenapa sih bisa masih eksis? Ya karena mereka masih punya ambisi untuk berkuasa. Ya, orang-orang tua ini kan Amin Rais, Abdullah Hamahua kan seharusnya memang orang-orang yang sudah beristirahat di dunia perpolitikan. Tetapi mereka masih punya mimpi, mereka masih punya ambisi bahwa mereka masih ada di tahun-tahun di mana mereka terlihat jaya-jayanya. Amin Rais pada waktu reformasi itu kan gencar membangun pencitraannya bahwa dia adalah lokomotif reformasi. Meskipun sebenarnya dia nggak tahu ada di mana ketika proses reformasi itu. Tiba-tiba muncul aja dia mengatasnamakan para mahasiswa menjadi lokomotif. Lokomotif apaan kan gitu kan. Lebih jelas Budiman Sujatmiko yang pada waktu itu betul-betul melawan pemerintah. Amin Rais tidak. Nah, model-model pencitraan seperti Amin Rais inilah yang kemudian mereka bawa-bawa dengan pada situasi yang pada zaman yang berbeda, zaman teknologi di mana orang-orang melek, di mana banyak media sosial, orang tahu apa A sampai Z terhadap Amin Rais dan dia masih tetap membawa situasi dulu itu ke sini. Ya akhirnya jadi bahan ketawaan lah apa yang dia lakukan. Udahlah Mbah, istirahat aja lah. Ya kan udah tua juga nanti masuk angin lagi di luar mulu. Abdullah Hamahua itu sebetulnya siapa sih? Dengar-dengar dia pernah menjabat di KPK. Ya, Abdullah Hamahua ini jejaknya itu kalau saya baca dia pernah di KAMI kalau nggak salah, dia pernah di HMI juga panjang dan yang paling saya ingat itu memang pada waktu dia menjadi penasihat KPK. Dan menurut informasi dari banyak orang, Abdullah Hamahua inilah
yang meletakkan pondasi-pondasi dasar di dalam KPK dalam konsep kelompok-kelompok garis keras di dalam KPK. Itu yang menjadi isu bahwa ada Taliban ya di dalam KPK. Kelompok-kelompok garis keras ini Abdullah Hehamahua yang pertama kali membangun situasi seperti itu. Entah apa maksudnya atau memang itu adalah bagian daripada ideologinya. Dan kenapa sekarang dia bergandengan sama Amin Rais? Karena mereka punya tujuan yang sama. Karena mereka punya frekuensi yang sama, mereka mempunyai ideologi yang sama. Bahwa mungkin juga saling menumpangi di antara mereka berdua. Amin Rais membutuhkan legitimasi di dalam bidang agama untuk politiknya dia. Abdullah Hehamahua membutuhkan politik untuk menuju kepada tujuan ideologi agamanya dia, yaitu negara agama. Jadi dua orang ini berbarengan dan saling menumpangi istilahnya. Tetapi ya pada zaman sekarang ini sudah banyak orang yang sadar bahwa mereka itu punya maksud-maksud tertentu, tujuan-tujuan tertentu yang sama sekali tidak murni dari pandangan pribadi mereka, tetapi untuk tujuan politik mereka cuman balutannya saja, balutan agama. Jadi Abdullah Hehamahua itu terkait dengan keberadaan kelompok Taliban di KPK? Ya bisa dibilang begitu. Karena seperti yang dulu pernah saya tulis ya, bahwa di dalam KPK itu ada yang namanya polisi Taliban, ya ada yang namanya polisi India. Yang satu polisi Taliban ini punya ideologi atau haluan ideologi yang keras di bidang agama. Yang polisi India ini lebih kepada masalah keuangan aja ya kan, yang selalu terlambat datang tapi minta duitnya kencang. Nah, peta-peta siapa mereka ini akan kita lihat dari awal ketika KPK itu terbentuk, di mana penasihat pertama di dalam KPK itu adalah Abdullah Hehamahua. Dan dia sejak awal sudah membangun KPK itu sebagai rumah ideologi agamanya dengan bersenjatakan hukum. Dan sangat paham sekali Abdullah Hehamahua bahwa KPK pada waktu itu di luar jangkauan pemerintah karena mereka berada di bawah undang-undang sendiri. Sehingga berkembanglah yang dinamakan organisasi Taliban ini yang sudah dibangun oleh Abdullah Hehamahua dengan jargon-jargon agama ya supaya bisa mencapai apa yang dia inginkan dalam tujuannya. Bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi peristiwa KM 50 ini? Ya, kita kembalikan saja ke pengadilan nantinya. Bahwa yang dilakukan kepolisian berdasarkan dari apa yang kita dengarkan dari Komnas HAM lagi ya, bukan kepolisian sendiri. Dan juga dari hasil rekonstruksi yang ada, memang polisi pada situasi itu bersikap membela diri mereka karena begitu ganasnya kelompok yang disebut Laskar FPI ini menyerang mereka. Jadi kita ingat dulu, kita coba flashback dulu, Laskar FPI yang mengawal Rizik Syihab ini dibentuk oleh Munarman pada waktu itu dan dia menasbihkan dirinya sebagai Panglima Laskar Jihad. Tujuan daripada Laskarnya FPI ini adalah untuk melindungi Rizik dengan catatan jika diperlukan mereka harus mati di tempat. Ya kan? Ini sudah doktrin di mereka dan doktrin selanjutnya adalah bahwa polisi itu adalah musuh besarnya mereka, togut, halal darahnya dan segala macam. Nah, jadi kita bisa bayangkan pada waktu polisi ingin menahan mereka, mereka tidak akan menyerah orang-orang ini. Buat mereka mati di dalam membela Rizik adalah sebuah kemuliaan, kan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh polisi ketika pada situasi itu ternyata musuh yang mereka dapatkan itu bersenjata dan memang udah pengen mati di tempat. Ya sudah diantarkanlah ke tempat yang mereka inginkan. Kalau mereka pengen ke surga, saat itu juga ke surga. Ya permasalahan itu adalah ke-6 orang Laskar FPI ini kan mereka pegang senjata, tapi mereka tidak mampu menggunakannya dengan baik. Beda dengan polisi yang pegang senjata itu setiap hari dan punya proses latihan-latihan yang berkala gitu. Nah, situasi yang seperti ini harus kita lihat sebagai sebuah gambaran apa yang terjadi di dalam. Jadi kalau kemudian 6 orang itu meninggal, kita harus melihat bahwa polisi ini sedang membela dirinya daripada mereka yang mati di dalam. Karena kalau kemudian polisinya menjadi korban, kelompok-kelompok mereka pasti akan berteriak-teriak penuh dengan kemenangan. Nah, ketika permasalahan ini diungkit kembali oleh Amin Rais, Abdullah Hehamahua dan membentuk tim TP3 itu tadi, ya kita bisa melihat mereka bahwa orang-orang ini adalah orang-orang politik yang ingin membawa permasalahan ini ke dalam permasalahan politik. Ya, jadi jangan terbawa genderang permainannya mereka. Kita mempunyai genderang permainan sendiri dan saya berharap bahwa para pejabat-pejabat
termasuk kepolisian dan juga Komnas HAM jangan terus sibuk meladeni apa yang sudah mereka lakukan. Tetap saja lakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, bawa ke persidangan juga dengan benar, dan jangan terpengaruh oleh narasi-narasi di media sosial, karena ketika narasi-narasi itu mereka bentuk untuk menjatuhkan harga diri kepolisian dan juga menjatuhkan harga diri pemerintah, ya mereka pasti akan melakukan itu dengan kemenangan. Tetap pada narasi kita bahwa kelompok seperti ini memang memanfaatkan situasinya dengan kepentingan mereka dan untuk tujuan politik mereka. Gaspol.